Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulika sayyidina umulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik semesta, yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan hidup, sehingga sampai saat ini kita masih juga bernapas dan beraktivitas. Saudara-saudara, insya Allah kali ini saya akan membahas tentang ibu sebagai madrasatul ula, ibu sebagai pendidik pertama bagi generasi-generasi insani. Ada sebuah kata bijak yang mengatakan, apabila engkau meletakkan seorang ibu sebagai pengajar, maka dunia ini akan melahirkan generasi yang arif dan bijaksana. Bahwa ibu yang cerdas akan melahirkan generasi cerdas, ibu yang bijak akan melahirkan generasi yang arif dan bijaksana pula. Untuk itu membutuhkan peran seorang ibu untuk mencetak generasi-generasi insani, generasi-generasi yang berperadaban mulia. Agama Islam memberikan perhatian terhadap pendidikan anak sejak dini karena anak adalah pemimpin masa depan. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk membentuk figur yang tangguh dalam memikul tanggung jawab. Menjadi panutan karena kebersihan jiwanya, ketinggian akhlaknya, dan kecerdasan dirinya. Sosok-sosok seperti inilah yang diharapkan untuk memimpin umat di masa yang akan datang. Untuk itu membutuhkan ibu yang tangguh, ibu yang cerdas untuk bagaimana mencetak, mendidik generasi yang memiliki kesucian diri, ketinggian akhlak, dan kecerdasan yang memadai. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anaknya, bahwa seorang bayi tak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia dalam keadaan suci atau fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia sebagai seorang Yahudi maupun Majusi. Maka pemeran utama pada madrasatul ula ini adalah ibu, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan bahwa ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya, generasi-generasinya. Ibu yang mengandung, kemudian ia menyapi mereka, anak-anaknya, dengan air susu. Ia mendidik anak-anaknya dan ia menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ingat ya, di rumah suaminya, bukan ia menjadi pemimpin rumah tangga. Lelaki tetap saja sebagaimana dalam ketetapan Allah, suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, surat An-Nisa ayat 34, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Karena itu untuk membentuk generasi harapan itu, maka membutuhkan sosok ibu yang memberikan suguhan tarbiyah. Apabila seorang ibu telah mampu menjalankan amanahnya dan menjadi teladan yang baik, maka insya Allah generasi Rabbani itu bukan sekedar mimpi. Masya Allah, betapa mulianya peran seorang ibu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seorang ibu 3 kali lipat dibanding dengan ayah. Sebagaimana seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kembali bertanya, "Siapa lagi?" "Ya Rasulullah," beliau menjawab, "Ibu." "Siapa lagi?" "Ya Rasulullah," beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian yang keempat kali barulah beliau menjawab, "Ayahmu." Hadis di atas menyatakan bahwa sungguh mulia derajat seorang ibu, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan setiap anak untuk berbakti, menghormati ibunya sebelum ayahnya. Kenapa? Karena begitu banyak hal yang telah dilakukan oleh seorang ibu, seperti mengandung, melahirkan, dan menyusui, juga mengasuh. Nah, bukan berarti kita harus mengabaikan peranan seorang ayah, bahwa peran seorang ayah juga tidak kalah penting dengan ibu. Selain ibu sebagai madrasah dalam sebuah rumah tangga, ibu juga berperan sebagai madrasatul ummah.
Begitulah Nabi menggambarkan secara konkret sosok peran seorang ibu bagi bangsa. Untuk menjadi sekolah bagi umat sudah tentu memerlukan khazanah keilmuan, pengetahuan yang tinggi dan pondasi keimanan yang kuat agar mampu mencetak generasi-generasi berilmu, cerdas dan berperadaban. Maka perlu saya sampaikan bahwa cantik ataupun harta tidak cukup untuk diandalkan bagi seorang perempuan. Yang diandalkan adalah kualitas keilmuannya untuk bagaimana mencetak generasi keemasan ke depannya. Sungguh keliru jika ada sebuah paradigma yang mengatakan tidaklah penting seorang wanita mencari ilmu setinggi mungkin. Toh pada akhirnya dia kelak akan kembali kepada habitatnya, yakni mengurus urusan dapur semata. Nah ini sekarang yang lagi berkembang nih, sedikit-sedikit perempuan diidentik dengan 3R, dapur, kasur, sumur. Padahal kita nggak sadar bahwa jauh di dalamnya peran kita lebih penting itu sebagai seorang pendidik. Nah, justru di sini akan dikatakan sebaliknya, sudah menjadi suatu keharusan bagi wanita untuk mempunyai ilmu yang luas dan tinggi. Untuk apa? Untuk siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu pun timbul jika kita lihat di samping untuk bekal ibadah, tentu juga untuk bekal kelak menjadi seorang ibu sebagai pendidik awal dan utama bagi generasi-generasi penerus bangsa, negara, dan tentunya agama. Tuntutan tersebut semestinya sudah tertanam di dalam diri seorang wanita jika dia menyadari betapa penting peran utamanya dalam menentukan kebaikan dan kejayaan sebuah bangsa, agama, dan negara. Kepiawaian keilmuan tersebut pada hakikatnya terutama untuk hal-hal yang telah disebutkan di atas, karena peranan penting seorang ibu dalam pendidikan anak lebih banyak daripada seorang bapak, dimulai dari kandungan, sesudah melahirkan, menjadi seorang bocah sampai dewasa. Itu menjadi peran pentingnya seorang ibu. Bahkan selama hidup tuntutan itu selalu ada demi membimbing dan menjadi penasehat bagi anak-anaknya dalam mengarungi berbagai macam problematika hidup yang timbul. Maka seorang pendidik yang memahami agama secara baik pasti selalu menanamkan syariat-syariat Islam dalam setiap gerak pendidikannya, baik ketika dia menyusui, memandikan, memberikan makanan, minuman, berinteraksi dengan lingkungan, dan tentunya berperan penting dalam mengenalkan Tuhan dan Rasul-Nya, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan harus mempunyai bekal keilmuan yang tinggi, keimanan yang teguh, ketakwaan yang kuat, dan budi pekertinya yang mulia demi terwujudnya cikal bakal penerus yang teruji dalam memperjuangkan kejayaan bangsa dan negara dan juga agama. Nah ini yang penting, sekali lagi saya sampaikan, jangan cuma mengandalkan cantik, harta kita. Bagaimana karena kita memiliki harta yang banyak, kita harus menyewa orang lain untuk mendidik anak-anak kita. Kita menitipkan anak-anak kita ke tempat orang dan dia menjadi asuhan orang lain. Ini yang keliru. Makanya sebagai orang tua pentingnya tingkat keilmuan itu harus memadai, kecerdasan yang memadai untuk membimbing anak-anak kita, membina, memberi pendidikan, pengajaran yang layak untuk anak-anak kita ke depannya. Tanggung jawab besar ini menghasilkan limpahan pahala yang amat besar pula. Selain itu, ibu-ibu hanya anak yang soleha yang dapat mendoakan orang tuanya kelak ketika telah tiada. Nah, makanya memang ibu-ibu harus mendidik anak-anaknya sejak dini untuk dapat menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, jika telah meninggal dunia anak Adam, maka terputuslah semua pahalanya kecuali 3 perkara.
amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dalam mendidik anak, tidak hanya usaha saja yang dibutuhkan, namun untayan doa juga akan menentukan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Furqan ayat 74. Maka kualitas ilmu itu sangat penting untuk seorang perempuan, karena perempuan adalah rahim peradaban. Peradaban terbaik akan terlahir dari perempuan yang baik. Sebagaimana sebuah hadis yang mengatakan bahwa apabila perempuan itu baik, maka baik pula suatu negara. Apabila perempuan itu tidak baik, maka tidak baik pula suatu negara. Dan apabila perempuan itu baik, maka baik pula suatu agama. Perempuan itu tidak baik pula suatu agama. Ini adalah hadis yang menjelaskan ini. Makanya memang benar-benar peradaban ini akan ditentukan oleh kualitas perempuan yang terbaik. Oke, yang terakhir ingin saya sampaikan untuk perempuan-perempuan istimewa di dunia ini, dalam tanda kutip, ibu, bahwa menjadi perempuan adalah fitrah, menjadi ibu adalah anugerah. Maka selamat menjalankan rahmat Allah yang tiada tara, anugerah yang begitu besar yang telah diamanahkan untuk ibu-ibu yang ada di seluruh dunia. Itulah tadi sedikit pemikiran saya terkait dengan ibu sebagai madrasatul ula, pencetak generasi insani, juga generasi berperadaban mulia. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi dengan education selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.